Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, nasihat yang pandai berbicara adalah Al-Quran, yang di dalamnya adalah isi nasihat, peringatan, kabar baik, kabar buruk, agar manusia memiliki akal dan manusia berfikir untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara nasihat yang diam saja adalah al-maut, kematian. Dan kematian ini wargi dahlia merupakan nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi kita. Nasihat bagi kita. Bagi yang siapa? Bagi keluarganya yang ditinggalkan. Itu nasihat. Tinggalkan oleh orang tua, tinggalkan oleh saudara. Itu nasihat untuk keluarga yang ditinggalkan. Artinya bahwa dia akan mati juga. Dia akan meninggal juga wargi dahlia. Kemudian orang yang meninggal dunia selain menjadi nasihat bagi keluarganya, juga nasihat bagi yang ngurusnya. Bagi yang ngurusnya warga dahlia menjadi apa? Menjadi nasihat. Nasihat bagi yang memandikan. Boleh jadi hari ini saya memandikan, si fulan, besok lusa saya yang dimandikan oleh orang banyak. Nasihat bagi yang memandikan, nasihat juga bagi yang mengkapaninya. Nasihat juga bagi yang menyolatkannya. Nasihat juga bagi yang menguburkannya. Termasuk nih, Masya Allah Kang Denny, ada pekerjaan yang memberikan nasihat setiap hari. Siapa? Penggali kubur yang ada di Waterkadut, ya. Kemudian juga ada di Waterproof Cibangkong. Para penggali kubur itu sesungguhnya dia sedang menggali apa? Menggali nasihat bagi dirinya sendiri. Hari ini saya mengubur orang lain, menggalikan kubur orang lain. Mungkin besok lusa saya yang digalikan kuburnya oleh orang lain untuk menanam saya. Gitu kan. Itu yang menggali kubur itu diberikan nasihat setiap saat, setiap waktu. Allahu Akbar, kita akan mati warga dahlia. Dan kematian itu tidak pernah tebang pilih. Dan tidak pernah mengurut abjad. Kalau abjad mah saya duluan, Kang Denny belakangan. Saya huruf A, Kang Denny D. Ya betul tidak? Anu panglila namanya huruf Z. Zazang, Zainuddin, Panerina warga dahlia. Tapi subhanallah, kematian tidak pernah tebang pilih. Kematian bukan berarti hukum apa? Hukum urut abjad ataupun angka, tidak. Ditebang pilih, cari mana yang paling akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap ya. Nabi mengatakan, aku didatangi Jibril dan Jibril mengatakan, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah sesukamu wahai Muhammad, tunggul diraut, catang dirumpak. Silakan berbuat seenak dewe. Hiduplah sesukamu. Haram dilabrak, larangan dikerjain, perintah ditinggalkan. Silahkan isma syi'ta. Silahkan. Wahai masyarakat manusia, wargi dahlia, silahkan. Kita mau berbuat apa? Berbuat zalim, silahkan. Berbuat dosa, tafadhal. Bahkan berbuat amal kebaikan sekalipun, silahkan, thayyib. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kau pasti akan mati. Akan mati warga dahlia, bentar lagi. Tinggal menghitung hari. Walaupun kita berada dalam benteng yang paling kokoh untuk lari dari kematian, tidak bisa. Diriwayatkan di mana iblis laknatullah alaih, ketika akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut,
Dia lari dari malaikatul maut, dari arah barat menuju ke timur. Sajorelat lari iblis dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu sampai di sebelah ujung timur, tiba-tiba di hadapannya sudah ada malaikatul maut. Dia menembus bumi, malaikatul maut ada. Menembus langit, malaikatul maut ada. Rek lumpat ke mana wargi dahlia? Ya, mau lari kemana? Gak ada. Ini peringatan bagi kita ya. Makanya persiapkan bagi kita apa? Amalan. Tolong wargi dahlia, fokus nih. Jangan ada yang nunutan nih, fokus. Artinya begini, kita adalah ahli kubur. Kita ini calon mayat. Kita akan mati. Tolong sedikit sekali orang yang berpikir demikian. Pemikirannya begini. Carikan oleh wargi dahlia. Cari oleh diri kita. Mulai dari sekarang ya. Sampai ajal datang mencabut nyawa kita. Cari, pikirkan dan segera laksanakan amalan yang bisa terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, tertanam, terbujur kaku di dalam tanah. Kita berada di alam barzah bahagia. Kenapa? Kenapa bahagia? Hidup kita selesai, mati namanya, tapi pahala terus mengalir kepada kita. Bahagia bukan? Tadi gawe tapi menang gaji gitu. Kan enak, Kang Dini enak kan? Pikirkan oleh kita wargi dahlia. Bagaimana caranya meskipun saya sudah meninggal dunia, tinggal nama tertulis nama kita di dalam apa? Mungkin di batu nisan kita. Kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan amal kebaikan lagi, kita tidak bisa melakukan aktivitas lagi karena kita meninggal dunia. Tapi tolong pikirkan mulai sekarang, mumpung orang masih kena hirup, cari amalan yang bisa mendatangkan pahala yang terus mengalir kepada kita. Jangan sampai kita hanya mengandalkan orang lain. Kan baik nu maot mah orang maot mah kumaha hirup we. Nah ini ulah gaduh emutan kitu. Jangan punya berpikiran seperti itu. Biarkan anak saya yang mendoakan saya ketika meninggal dunia. Jangan. Kadangkala kita tertumpu pada amalan orang lain. Awas, kita jangan terlalu tertumpu pada amal orang lain. Jangan wargi dahlia. Jangan tertumpu pada doa anak soleh, itu sudah jelas. Jangan bertumpu pada amalan orang lain yang telah diberikan ilmu oleh kita, sudah jelas. Tapi bagaimana caranya kita berpikir? Cari amalan yang bisa terus mengalir pahalanya bagi kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Tersenyum, enak, bahagia di alam barzah. Kenapa? Datang pahala ngalir. Amalan apa itu? Banyak sebetulnya. Lakukan dari sekarang. Apa? Misalnya wakaf Al-Quran. Lamun ka Saudi teh, ka Mekah, ka Madinah teh lain balanja wungkul. Beli Quran, mushaf Al-Quran asli Mekah, asli Madinah. Hanya 100 real, murah lah 250.000. Beli 1, beli 2, atau beli 10. Silakan kemana? Simpan di mana? Di Al-Haram. Simpan di mana? Di Madinah. Di Nabawi, simpan. Terfikirkan ke sana? Enggak di sini Ustaz. Saya belum pernah ke sono. Bagaimana? Cari amalan yang mendatangkan jariah bagi kita. Apa? Banyak orang kita lihat. Dan itu tidak perlu mahal-mahal kok. Ya. Sedekah jariah, simpan di masjid. Ada orang yang membangun masjid, nggak ada air. Biar saya airnya. Air ini hebat loh wargi dahlia. Cai teh hebat. Misalnya di masjid sebelah nggak ada air nih. Biasa pararem misalkannya. Nah kita inisiasi. Sudah sajalah ini sibel berapa? 16 juta, 15 juta. Oke saya kasih cebrot warga dahlia. Sampai meninggal dunia air itu kan terus mengalir
dipakai oleh jamaah untuk berwudu gitu kan. Pahala terus mengalir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan jariah yang terbaik adalah memberikan air. Sumur ya. Atau misalkan amal jariah yang lain. Pikirkan oleh kita. Banyak di depan mata kita. Ya, simpan jariah kita itu di mana? Di masjid, di pesantren, di panti asuhan, di pondok pesantren. Sekarang pesantren mendapatkan pandangan gitu. Ya sudahlah, inilah dajjal itu begitulah. Tinggal kita memperbaiki sistemnya saja. Kok nggak perlu dibubarkan ke pesantren? Ngapain dibubarkan? Tinggal memperbaiki sistemnya saja. Kita tinggal memperbaiki apa? Human resource development-nya, sumber daya manusianya. Gaya artinya bahasa kan ini. Tinggal memperbaiki sumber daya manusianya saja kita. Cari amalan ya. Cari mulai sekarang amalan yang bisa terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Cari. Mengpeng masih kena hirup kurang teh. Kemanapun kita berangkat, fa innaka mayitun, pasti kita akan mati. Dan kita menuju pada kematian itu. Demi Allah, kita akan menuju kepada kematian itu. Contoh, di zaman Nabi Musa sudah diberitakan bahwa ada seorang sahabat yang akan meninggal dunia di daerah yang jauh di India. Kita meninggal dunia, misalnya kamu meninggal dunianya di Masjid Demak. Jauh-jauh teuing ti Bandung ka Demak kumaha urusanana ieu. Gitu kan? Atuh kita mah kuring moal ka Demak gitu mah. Da bisa malaikatul maut? Oh, tidak bisa. Oh, teu bisa. Ora iso ari kita. Ada aja. Jadi kieu sistem kematian mah sistem rumit aneh ya. Jadi kalau kita berada, kalau catatan kita itu matinya ada di Cirebon, matinya ada di Mekah, matinya ada di Madinah, atau matinya di suatu tempat, itu Allah berikan sebuah hajat bagi kita untuk menuju ke sana. Cuma kita tidak tahu bahwa di sana malaikat sedang nunggu. Malaikat sedang bagaimana? Sedang nunggu, sudah nongkrong. Mana ini Andi Abdurrahman? Begitu datang, cekuk, sudah selesai. Aduh, kalau tahu gitu mah Pak, saya nggak akan ke sana. Iya, kan namanya kematian mah misterius problem. Misterius, hal yang misterius nggak ada yang tahu. Lihat Quran surat Luqman di ayat terakhir, 5 hal yang dirahasiakan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah yang 5 itu. Kapan kita di dunia mana, di tempat mana kita akan meninggal dunia, kita tidak tahu. Makanya harus siap-siap dimanapun. Bisa di kasur, bisa di sumur, bisa di dapur, meninggal dunianya, atau di mana saja. Pasti yang jelas kematian akan datang menghadap kita. Makanya kita mohon, jadikanlah kebiasaan yang baik, apalagi yang sudah tua. Kang Didi sudah tua? Tua. Saya? Tua dikit. Wargi Dahlia, kalau yang sudah tua, saya tua. Wargi Dahlia yang sudah tua, jangan hindari kebiasaan buruk. Aduh, geus kolot masih kene mabok, yakin mautna keur mabok. Demi Allah saya katakan begitu. Nu ahli mabok pasti mautna ge keur mabok. Dan naon? Jadi kebiasaan. Mun biasana melakukan zina, dipastikan mautna ge keur zina. Minimal keur transaksi. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kata para ulama salaf, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan bagi kita agar kita mati dalam keadaan baik, persiapkan bagi kita kebiasaan-kebiasaan amal soleh yang menjadi sebuah rutinitas. Ya, baca Quran, berzikir terus yang sudah tua mah ya. Dah kita teh tua. Itu teh kalau tua teh kalau sudah tua teh menjadi sebuah sinyal yang baik dari Allah. Berarti kita harus siap-siap nih. Sebentar lagi besok, lusa, siang, malam, pagi, sore itu pasti datang malaikatul maut. Baca sekarang zikir. Beristighfar, mohon bimbingan Allah agar mati kita husnul khatimah. Wargi Dahlia ya. Ya mages kolot nongkrong.
Geus kolot teh kalah juga joget. Aduh, Gusti Nu Maha Suci. Joget bari jeung karaoke, bari jeung gaul, ngobrolna jeung naon jeung nu lain mahromna. Allahu Akbar. Bentar lagi dapat kita bayangkeun keur joget. Keur joget lagu sebotol minuman, jekuk teh datang malaikatul maut. Kumaha coba? Rek kumaha coba? Nggak bisa, sorry cut, balikin lagi ke dunia. Ora iso, menyesal. Mati dalam keadaan berjoget. Mati dalam keadaan keur karaoke. Ada dua jeritan yang dimurkai oleh Allah. Satu jeritan manusia yang tengah menghadapi musibah. Jeritan dia tidak mau bersabar. Gitu dah. Itu jeritan yang paling dimurkai oleh Allah. Yang kedua, jeritan yang dimurkai oleh Allah adalah lantunan musik yang membuat dia lalai kepada Allah. Musik itu kan membuat lalai kepada Allah ya. Dari deg joget. Poho ke salat lohor, poho ke asar, poho ke maghrib, poho ke isya jeung subuh, bahkan poho ke kulawarga. Komo di kelab blang. Laguna teh naon di itu tuh. Da teu aya atunya di kelab lagu qasidah. Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada atuh dina ieu misalkan Allahu wujud kidamba kok teu aya dina kelab 20 sifat Allah. Moal. Paling laguna teh anu ya wallahu alam abdi kita terang. Yang membuat kita lalai, lupa kepada Allah, sehingga lupa kepada kematian. Ya. Siapkan warga dahlia ya. Itu. Makanya di ayat ke-78 ini menegaskan bahwa kematian akan datang menghampiri kita. Sehebat apapun diri kita, sekuat apapun kita bersembunyi, tetap saja warga dahlia. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan sebuah peringatan bagi kita agar kita siap-siap menghadapi kematian warga dahlia. Sekecil apapun dosa kita akan diperhitungkan oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala warga dahlia. Makanya itu tadi ya, jangan sampai kita mopohokeun kematian karena kita sebentar lagi mau mati nih. Ya. Kulit nu tadina salalangker ada tas peot gitu. Nya nu tadi rada tulang sandi karaga ayeuna geus reyon. Eta teh ciri-ciri tanda-tanda warga dahlia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita menuju hari esok la wala tangdur nafsum ma qaddamas ligad, mempersiapkan bekal kita untuk menuju bekal hari esok. Sibukkanlah kita untuk apa? Memperbaiki dan mengurusi diri sendiri. Lupakanlah orang lain, ya. Jangan mau kita mendapatkan pujian orang lain demi Allah warga dahlia. Kita dipuja, dipuji, dielu-elu ketika dunia. Semua itu adalah kebohongan belaka. Kebohongan belaka. Betapa hebatnya Kang Denny dielu-elu. Betapa hebatnya Kang Denny diidolakan. Waktu hidup. Kalau sudah meninggal, jangankan 1 hari, 2 hari, sebulan, seminggu, setahun istilahnya warga dahlia. 1 jam saja setelah kematian. Orang-orang dulu yang mengagung-agungkan kita, yang mengidolakan kita sudah melupakan kita warga dahlia. Teu nunggu poe, teu nunggu minggu, teu nunggu bulan, teu nunggu tahunan, jam-jaman. Ngan dihitung menit-menitan warga dahlia. Udah selesai. Good morning. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita akan dilupakan warga dahlia. Thayyib, semakin thayyib. Baik warga dahlia, ikhwatu fiddin azakumullah. Sini sudah banyak juga WhatsApp-nya ya. Ada ini dari Teh Ane, Ibu Entin Kebon Gedang, Ibu Haja Heni di Palasari, Teh Tita Wahyudin, Bunda Haja Iyom ya.
Teh Aida di Jabal di mana ini? Oh, di Cipanas menyimak semakin toyib. Kemudian juga ada Mama Lilis, terima kasih semakin toyib. Pak Dede Suparman juga di mana ieu teh? Pasti lagi di Garut ya. Mudah-mudahan sehat Pak Dede. Teh Etiwike toyib semakin toyib. Kemudian juga ini ada Kang Fili. Si Kang Fili kemarin ketemu ya di Nurul Huda semakin toyib. Hatur nuhun Peli Mensikosa. Dia itu orang Venezuela ya, warga Dahlia ya, orang Brazil di ditunya. Kemudian Teh Nung di Cihargam, terima kasih silaturahimnya. Ibu Haja Siti Mariati, terima kasih. Mama Umi Wiro, alhamdulillah. Ibu Cicin di Sukaresmi Rongga, terima kasih ya. Kemudian juga Ibu Haja Aa Sukajadi, terima kasih. Ibu Haja Engkah, Teh Mala Ayam Baje, Kang Danu, saya teh Mama Cindy Tinagreg, alhamdulillah. Mimin, Ibu Mimin Mardiah, terima kasih juga. Ini dari siapa? Teh Mary di Geraha Rancamannya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Baik, kita angkat dulu teleponnya warga Dahlia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, semakin toyib. Damang Bu Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa tiasa daya. Mohon ke mudah-mudahan minggon payunnya tiasa tepang di insyaallah. Mohon. Amin, amin, amin. Mangga Bu Haji. Surat Nur ayat 23. Nur 23. Mangga. Siap Bu Haji. Masya Allah, alhamdulillah, non busan Bu Haji. Alhamdulillah Bu Haji nuhun pisan. Mohon nuju halangan. Mangga, siap. Mangga, mangga. Amin. Siap. Siap. Amin, hatur nuhun, hatur nuhun. Mangga, mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ibu Haja Engkah di Banteng Kecil, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Abah Ade di Ciwastar dengan Bu Haja Kokom, terima kasih. Kemudian juga ini Teh Ibu Isdastri, terima kasih. Baca juga terima kasih silaturahimnya. Warga Dahlia sudah memasuki waktu azan untuk Bandung dan sekitarnya ya. Setelah sholat subuh, insya Allah kita akan lanjutkan kembali acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Maka tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM. Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya,
niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Dipersembahkan oleh